kawan-kawan semua, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu metode penanganan limbah dengan cara penimbunan? Mari kita dengarkan ulasan penanganan limbah dengan cara penimbunan. Penimbunan ada dua cara, yaitu penimbunan terbuka dan sanitary landfill. Pada metode penimbunan terbuka, sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja dalam lubang yang dibuat pada suatu lahan, biasanya di lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA. Metode penimbunan ini merupakan metode kuno yang memberikan dampak negatif lain, seperti banyak menimbulkan penyakit yang berasal dari tumpukan sampah. Kekurangan pada open dumping yaitu yang pertama, berbagai kuman penyakit dapat berkembang biak. Yang kedua, cairan yang tercampur dengan sampah dapat dicemari tanah. Yang ketiga, gas metan yang dihasilkan oleh proses pembusukan dapat mencemari udara. Yang keempat, zat-zat berbahaya pada sampah dapat merembes dan mencemari air. Sanitary landfill. Sanitary landfill merupakan metode yang paling baik di tempat pembuangan sampah. Metode ini diartikan sebagai metode yang melakukan penimbunan sampah. Sebelum menimbun sampah, metode ini menyiapkan tanah lempung sebagai lapisan agar air sampah atau yang biasa disebut dengan lindi tidak terserap secara langsung ke dalam tanah, sehingga tidak menimbulkan polusi tanah. Permukaan dasar dari metode sanitary landfill juga dilengkapi dengan pipa air lindi dan pipa air gas metana yang berfungsi untuk mengumpulkan air lindi dan gas metana yang dihasilkan dari sampah yang tertimbun. Kemudian contoh sanitary landfill. Salah satu TPA yang menggunakan metode ini adalah TPA Talanggulo di kota Jambi. TPA ini menggunakan metode open dumping dalam pengelolaan sampah. Pada tahun 2018, pemerintah setempat membangun serta mempersiapkan metode sanitary landfill dengan tujuan mengurangi serta mencegah pencemaran yang dapat ditimbulkan. Ada beberapa lahan yang digunakan sebagai area landfill seluas 5,2 hektar. Sarana pengolahan air lindi, sarana pengolahan sampah, sarana pengelolaan kompos, serta fasilitas penunjang lainnya seperti kantor pengelola, jembatan timbang, dan workshop. Sistem ini terbukti menghasilkan sampah menjadi sesuatu yang lebih produktif, seperti kompos yang dihasilkan sebanyak 15 ton per hari. Kemudian sistem ini juga mampu memilah antara sampah organik sebanyak 35 ton per hari, serta mengelola air lindi sebanyak 230 meter per kubik per hari. Keuntungan sanitary landfill. 1. Mengurangi pencemaran tanah. Dengan tanah lempung sebagai pelapis, air sampah atau air lindi tidak akan terserap langsung ke tanah, sehingga akan mengurangi terjadinya pencemaran tanah yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. 2. Penghasil gas. 3. Menambah nilai ekonomis dari sampah yang dihasilkan. Kerugian sanitary landfill. Pertama, kurang bisa diaplikasikan di daerah dengan populasi padat karena ketersediaan lahannya yang sulit. Kedua, apabila pengoperasiannya kurang tepat atau berjalan tidak semestinya, muncul dampak yang sama seperti metode open dumping. Yang ketiga, pencemaran air dari sampah organik atau kimia yang menghasilkan cairan berbahaya dan merembes ke dalam tanah. Keempat, ledakan dari gas metana, yaitu hasil pembusukan sampah yang tidak dialirkan dengan baik. Gas metana dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan keselamatan manusia.